Ark Alabasta makin gila cuy. Luffy kejar-kejaran sama Smoker, kejebak di penjara batu laut, buaya makan kunci, dan perang besar udah di depan mata. Parah, ini semua makin nunjukin betapa kejamnya Crocodile. Di part sebelumnya semuanya udah kacau, dan di part 3 ini kacau banget bro, sumpah. Langsung aja kita lanjutin petualangan topi jerami di Alabasta, gaspol. Cerita dimulai saat Luffy yang baru sampai di Rain Base, malah ketemu Smoker lagi. Ya udah jelas lah, begitu si karet nongol, Smoker langsung ngejar dia kayak anjing lihat tukang pos. Smoker ngikutin sampai situ soalnya emang dia lagi bener-bener ngejar Luffy dari awal. Karena dikejar Marin, semua kru terpencar dan janjian ketemu di kasino, markasnya Crocodile. Masalahnya bukan cuma Marin bro, mereka juga dikejar Baroque Works Millions. Ketidaksengajaan kocaknya, Nami, Usopp, Zoro, dan Luffy nyampe barengan dan langsung masuk ke Rain Dinners, kasino punya Crocodile. Saat lagi dikejar Smoker, tapi sambil nyari Crocodile, Miss Sunday keluar dan ngarahin mereka masuk ke ruang VIP. Sementara itu Sanji dan Chopper masih dikejar-kejar di kota. Untung mereka lolos dari Sersan Tashigi yang, rada-rada lemot cuy. Begitu masuk, Luffy, Smoker, dan para nakama malah kena jebakan dan terperangkap di jeruji besi yang terbuat dari batu laut. Kekuatan buah iblis langsung gak berguna. Auto lemes bro. Di luar Rain Dinners, Vivi diserang Millions. Saat hampir ditangkap, Vivi diselamatkan sama Pell, prajurit terkuat kerajaan, pengguna buah tori-tori model Falcon. Pell sibuk ngelawan massa, tapi Miss All Sunday muncul, ngalahin Pell dan bawa Vivi ke hadapan Crocodile. Begitu di depan Crocodile, Vivi nekat langsung nyerang. Tapi bro, itu Crocodile. Dia cuma bikin Vivi duduk dan bilang kalau operasi Utopia sebentar lagi dimulai. Kerajaan Alabasta bakal hilang dari peta. Di sisi lain, Koza mengingat kembali di masa lalu yang kelam, menuduh raja pakai dance powder. Akibatnya hujan cuma turun di ibu kota, nyerap jatah hujan desa lain. Waktu itu raja nggak ngaku, jadi Koza makin dendam. Fast forward ke masa sekarang, di istana raja hilang. Ternyata dia lagi di Danau Hana. Dan anehnya, dia ngaku kalau dia yang pakai dance powder. Dia bahkan nggak peduli rakyat kecil. Bahkan bocah kecil yang mau nyerang pun ditendang. Warga makin emosi, Koza datang dan teriak, minta raja berhenti ngomong hal bodoh. Tapi bro, kemudian Koza ditembak, desa mau dibasmi, dan perang pun siap meledak. Lebih gila lagi, raja palsu itu adalah Mr. Two Bone Clay, yang nyamar jadi Raja Cobra. Bocah kecil yang melihat kalau dia bukan raja asli. Tapi sayang anak kecil itu dipukuli Mr. One biar nggak bisa ngasih tahu siapa-siapa. Pasukan Koza akhirnya mutusin berperang. Ditambah mereka nemuin amunisi dari kapal Mr. One, yang emang sengaja ditabrakkan ke kota biar makin rusuh. Pecah cuy, emang rencana Baroque Works dari awal. Sementara di Alubarna, pasukan kerajaan juga dapat info kalau pemberontak sudah menyerang. Karena raja nggak ada, mereka pun memutuskan melawan, walau berat. Di Rain Dinners, Vivi udah kalah mental. Crocodile iseng nunjukin kunci kurungan Luffy, lalu ngelemparnya ke kolam buaya raksasa. Masalahnya, salah satu buaya makan tuh kuncinya bro. Setelah itu Crocodile pergi, sekalian meledakkan ruang bawah tanah biar semuanya mati. Saat mau cabut, Crocodile angkat Denden Mushi. Ternyata itu Sanji yang menyamar sebagai Mr. Prince. Sanji bilang dia tahu semuanya tentang tempat itu, langsung Crocodile naik ke atas buat nyari Sanji, sambil sedikit ngehajar Vivi yang mau kabur. Vivi bingung, karena kuncinya ditelan buaya, jadi dia keluar nyari bantuan. Sanji dan Chopper saat itu udah ngelabas para anggota Baroque Works. Chopper mengalihkan perhatian Crocodile sambil pura-pura jadi Mr. Prince. Sementara Sanji masuk ke ruang jebakan buat nolong teman-temannya. Sanji sukses ngehajar buaya-buaya besar itu. Smoker bahkan nyuruh Sanji mukul buaya yang dia tunjuk. Dan bener aja, si buaya muntahin. Mr. Three, yang harusnya udah mau dieksekusi Crocodile. Mr. Three ambil kuncinya dan membuangnya ke air. Sanji ngejar dan menghajar Mr. Terhi, sambil nyuruh dia buka kunci dengan kekuatan lilinnya. Setelah itu bendungan jebol, air naik dan semua tenggelam. Crocodile yang balik ke sana kaget karena Mugiwara bisa kabur. Setelah keluar dari air, Sanji minta Nami semprotin parfum miliknya. Alasannya simple, biar baunya nggak terendus Smoker. Zoro bahkan nyelamatin Smoker yang tenggelam. Smoker kaget karena Luffy nggak nganggep dia pengacau besar. Akhirnya Smoker bilang dia melepaskan Luffy kali ini. Tapi next time nggak bakal segampang itu. Smoker memerintahkan marinir berhenti mengejar Luffy dulu. Dan dia pergi ke pesisir untuk minta bala bantuan. Kru SHP naik tunggangan Chopper menuju ibu kota. Tapi Vivi ditarik Crocodile. Untung Luffy narik balik Vivi, tapi dirinya ketinggalan. Luffy bilang ke kru, tunggu di ibu kota, gue lawan Crocodile dulu. Zoro dan yang lain khawatir, tapi tetap nurut kapten goblok mereka itu. Luffy senyum serius ngadepin Crocodile dan Miss All Sunday, Nico Robin. Crocodile ngasih Luffy waktu 3 menit buat ngalahin dia. Pertarungan pun dimulai. Tapi semua serangan Luffy nggak mempan. Crocodile terlalu overpower. Karena kehabisan waktu, Crocodile bikin tornado pasir ke arah Yuba, tempat kakek Toto. Luffy marah banget karena duel jadi nyerang orang tak bersalah. Waktu Luffy banyak bacot, dia langsung ditusuk Crocodile dan terkubur pasir. Di Yuba, kakek Toto baru nemuin sumber air, tapi badai Crocodile ngancurin semuanya.
Sementara kru SHP panik karena Luffy kali ini lawannya Shichibukai. Di sisi lain, Smoker menyerahkan tugas pada Tashigi dan pergi ke pesisir. Tashigi memutuskan menangkap Luffy. Kru SHP ngalamin petualangan absurd menuju ibu kota, naik kepiting lele jumbo, ketemu Karo, dan lain-lain. Hoki banget pokoknya. Robin menemukan Luffy yang sekarat dan malah nyelamatin dia. Dia penasaran siapa Luffy sebenarnya. Saat Pell datang menyerang, Robin malah pergi dan nitipin Luffy padanya. Di ibu kota, kekacauan pecah. Raja asli disekap Mr. Four dan cuman bisa pasrah melihat perang. Pasukan Shaka dan pasukan Koza udah siap tabrakan. Igaram ternyata masih hidup. Baroque Works sampai duluan buat nyergap Vivi. Tapi bingung karena semua kru SHP pakai jubah yang sama. Mereka salah nangkep karena nggak ada Vivi. Di medan perang, Vivi dan Karu berusaha menemui Koza. Tapi pasukan palsu Baroque Works sengaja menembak tanah biar Vivi dan Koza nggak saling lihat. Usop yang muncul pun diragukan Vivi. Vivi minta lihat tanda tangan lengan Usop. Ternyata itu bukan Usop tapi Mr. Two. Flashback Zoro. Mereka buat tanda baru selain perban supaya tidak ketipu. Sanji mencari Vivi tapi dituduh sebagai pemberontak sekaligus tentara kerajaan. Chopper siap lawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Karu ditembak Mr. Two sampai nggak bisa lari. Untung bebek pelari lain datang nolongin. Sanji juga datang tepat waktu. Di sisi lain, Zoro menghadapi Mr. One dan Miss Double Finger. Tapi kedua musuh itu malah ngejar Nami duluan. Usopp dan Chopper bakal lawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Plus anjing aneh yang katanya senjata makan buah iblis. Nggak tahu lagi konsepnya gimana bro. One Piece emang suka random. Itu dia bro, Alabasta Patriga yang super chaos. Semua pihak udah bentrok, Crocodile makin gila, Vivi terdesak, dan Luffy hampir mati. Di part selanjutnya, perang besar bakal pecah total. Jadi siap-siap cuy, bakal makin panas.